Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu yang diwajibkan kepada kita, salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia termulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ittiba mengikuti sunnahnya, Allah selamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib sendiri khususnya, dan kita yang hadir kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masa pandemi ini kita harus betul-betul memanfaatkan, melihat secara jeli apa yang harus kita buat agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, mudahkan semua urusan kita, bahagiakan hidup kita di dunia dan akhirat. Manusia yang paling sayang kepada kita, manusia termulia, mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Bismillahirrahmanirrahim. Salasatu tahta dhillur rahman yaumal qiyamah la tadilla illa dhillu. Man hum ya Rasulullah? Man akhraja maghrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aqsara salata alayya. Baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita ada 3 perkara. Ada 3 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah di akhirat nanti, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah orang yang membantu kesulitan saudaranya, yang membantu permasalahan saudaranya. Masa pandemi banyak orang kesulitan dalam hal ekonomi, dalam berkeluarga, dalam kesehatan, bahkan dalam kematian. Maka hal ini hendaklah jangan menyulitkan kita, jangan menyebabkan kita terkotak-kotak, berjarak. Apa yang harus kita buat untuk membantu saudara kita yang sedang kesulitan? Kecerdasan kita harus kita bangkitkan bagaimana caranya supaya manusia ini terbantu oleh hadirnya kita. Jangan situasi sulit kita kemudian makin apatis, a priori masa bodoh.
Jaminan orang yang membantu saudaranya ketika masa sulit, jaminannya adalah perlindungan dari Allah di akhirat nanti ketika tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Kalau saudara kita sedang sakit, satu keluarga kena pandemi COVID-19 misalnya, maka apa yang kita punya kita buatkan, bikinkan kepada tetangga kita. Maka bagaimana bahagianya dia ketika dalam keadaan sedih ada yang memperhatikan. Dalam hadis yang lain pun diingatkan, barang siapa membantu saudaranya, memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan ia urusannya dunia dan akhirat. Maka kita niat bagaimana caranya kita bantu di masa sulit ini. Kita punya beras, kita punya uang, kita punya relasi, kita punya teman yang mungkin membutuhkan orang, bantu mereka. Agar orang-orang yang sedang dalam kesulitan ada solusi, ada jalan keluarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Disadari atau tidak, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sensitif ayat ini memang, tapi perlu disampaikan ini karena kebenaran. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan digiring kita jauh dari sunnah. Bahkan ada yang ingkar sunnah, bahkan ada yang mengatakan sunnah itu gak terlalu penting. Padahal manakala sunnah ditinggalkan, maka wajib setahap demi setahap sampai ke lubang semut akan kita tinggalkan, dan kita akan ikut sampai ke lubang semut. Orang kalau menjaga hal-hal yang sunnah pasti wajibnya terjaga. Sebelum waktu zuhur dia sudah datang ke masjid, dia sholat qobliyah, dia sholat tahiyah, dia sholat dawamul wudu. Suka atau tidak suka, makin sulit sunnah ini dihidupkan. Bahkan menganggap remeh perkara sunnah. Makanya dalam hadis yang lain diingatkan, man ahya sunnati indal fasadi ummah falahu ajru mi'ati sahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku ketika sunnah dalam keadaan ditinggalkan, masyarakat sudah jauh dari sunnah, dikatakan fasad, rusak, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Maka kita niat bagaimana caranya, waktu pagi kita zikir pagi, waktu duha kita sholat duha, sebelum zuhur kita sholat qobliyah. Kita hidupkan, mau tidur kita ambil wudhu, kita sholat witir, kita zikir sebelum tidur, kita baca ayat Quran sebelum tidur. Ini yang bisa menjaga kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Apalagi masa-masa sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah, bagi orang yang yakin kepada Allah, bagi orang yang membuat amal-amal soleh, apalagi menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersama-sama aku di surga. Yang ketiga, man aksara salat alayya, memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah. Solawat bukan perkara yang ringan. Khutbah Jumat tanpa solawat tidak sah, berdoa pun tanpa solawat. Maka dari itu di hari Jumat ini kita niat perbanyak solawat kita kepada baginda Rasulullah, manusia yang paling mulia. Kita perbanyak solawat kepadanya. Barang siapa memperbanyak solawat kepadaku, kata Rasulullah, dia akan lebih dekat kepadaku nanti di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita di dunia, selamatkan kita di dunia, mudahkan semua urusan-urusan kita dunia, dan selamatkan kita nanti ketika tidak ada perlindungan di padang mahsyar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.